Oke teman-teman, selamat datang di channel Ethical Hacking Indonesia. Di video kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara membersihkan dan mengklasifikasikan subdomain yang sudah kita scan, agar kita tahu bahwa ini adalah subdomain yang HTTP, ini adalah subdomain yang HTTPS, dan ini adalah subdomain yang bisa kita akses dan bisa kita gunakan, dan ini yang tidak. Nah, di video kali ini pada kasus yang sering terjadi adalah di Subfinder, dimana ketika kita mencari subdomain di Subfinder, maka kita tidak mendapatkan subdomain asli, melainkan kita mendapatkan banyak sekali sampah-sampah file yang sebenarnya tidak kita butuhkan. Tapi sebelum kita masuk ke dalam sana, disclaimer on, semua video dan tutorial hanya untuk tujuan informasi dan pendidikan. Kami percaya bahwa peretasan etis, keamanan informasi, dan keamanan cyber harus menjadi subjek yang familiar bagi siapa saja yang menggunakan informasi digital dan komputer. Kami percaya bahwa tidak mungkin membela diri dari peretas tanpa mengetahui bagaimana peretasan dilakukan. Oke. Jadi pada kasus yang sering saya temukan adalah orang mendapatkan subdomain dan dia melakukannya secara manual gitu. Jadi kalau misalnya kita pikir-pikir, kalau menggunakan cara manual itu sangat menghabiskan waktu kita, dan jadi waktu kita tidak efisien gitu. Dan di video kali ini saya akan memberikan ini adalah salah satu contoh, salah satu cara untuk melakukan subdomain cleaning. Oke, cleaning apaan bahasa Inggris? Oke, jadi di sini kita menggunakan Subfinder untuk mencari subdomainnya. Di sini tulisnya fast passive subdomain ya. Jadi ini sudah pasif ya. Jadi dia pasif, bukan aktif. Kalau yang aktif biasanya kan dia langsung dapatin subdomain yang asli gitu, karena dilakukannya dulu verifikasi verifikasi kode protokol ke website tersebut. Oke, kita mulai saja. Dan kita menggunakan cleaningnya menggunakan HTTP Prop. HTTP Prop ini adalah yang dibuat oleh si Tom Nom Nom, dan Subfinder ini dibuat oleh si Project Discovery. Kalau kalian dengar suara ayam dari tadi, mohon maaf. Itu karena rumah saya di samping ada saya pelihara ayam. Oke. Ini kalau misalnya teman-teman mau menginstal, install aja, cari di GitHub. Ini banyak ada di GitHub ya toolsnya. Cari Subfinder. Kalau Subfinder udah terintegrasi dengan Kali Linux ya, jadi enak aja. Dan ini bisa kita install secara manual gitu. Oke, jangan bingung. Mari kita coba. Kita pindah dulu ke ini desktop. Terus kita menggunakan apa yang bagus, Tinder sebagai target kita, karena kalau menggunakan Tinder kan tidak masalah, tinder.com tidak masalah, karena dia sudah Tinder ini merupakan salah satu dari website yang sudah terbuka untuk diretas, namun dengan persyaratan-persyaratannya sudah ada, dan tentunya pembuatan video ini sudah mematuhi persyaratan tersebut, makanya saya berani untuk melakukannya. Oke, jadi kita simpan aja, kita buat Tinder subdomain 01.txt. Nah, oke. Kita bisa lihat di sini banyak sekali subdomainnya, dan ini belum tentu valid subdomain. Kalau misalnya kita buka ini ya di browser, kalau saya buka, kita lihat apa yang terjadi. Ini dia loadingnya lama seperti ini, dan akhirnya tidak bisa diakses seperti ini ya. Nih. Ini yang biasanya menggunakan dari client side ya, peretasan atau mencari bug dari client side. Nah, di sini kita bisa cek lagi yang ini, dan hasilnya sama, tidak bisa diakses.
Jadi ini adalah waktu kita dimana kita bisa melakukan cleaning terhadap subdomainnya, dan nanti kita akan mengklasifikasikannya. Nah, di sini kan sudah ada tulisan Tinder subdomain yang sudah kita kasih namanya tadi di atas nih. Tinder subdomain 01. Nah, yang harus kita lakukan adalah kita coba cek dulu di sini apakah sudah tersimpan, dan betul saja ini tulisannya sudah tersimpan di sini, subdomain yang sudah kita cari di Tinder. Oke. Dan langkah kedua yang kita lakukan adalah kita melakukan pengecekan menggunakan HTTP probe. Misalnya seperti ini, cat report ternak uang itu kemarin, terus Tinder, dan kita bisa langsung buat HTTP probe. Nah, harusnya sudah terinstall sih. Coba kita cek dulu fungsi yang ada dulu di HTTP probe ya. Probe help, fungsinya cuma segini aja, method string, dan ini method stringnya adalah get, terus p value nya, dan c ini integernya, current level. Coba kita coba menggunakan ini ya, get Tinder. Oke, kita lanjut, kita coba cat, baru kita bisa buat HTTP probe. HTTP, bentar, harus kita kasih penanda dulu. Probe. Langsung kita coba enter, dan di sini dia akan memilih. Dan banyak sekali juga ya. Tapi hitungannya di sini bisa diakses ya. Kita cek dulu. Berarti ini adalah yang bisa diakses menggunakan berbagai metode, misalnya post dan get. Dan di sini teman-teman bisa lihat bahwa ada yang HTTP dan ada juga yang HTTPS. Oke, jadi ini adalah pengklasifikasian dari HTTP dan HTTPS. Jadi kita tahu bahwa ada file, ada protokolnya HTTP, dan ada yang HTTPS gitu. Dan kalau ada yang tanya, Bang, bagaimana cara kita menentukan bahwa kita bisa buka subdomainnya nanti di browser, atau kita memeta subdomainnya gitu. Coba kita buat menggunakan HTTPX gitu. Misalnya get Tinder, baru HTTPX. Tapi sebelumnya kita lihat dulu HTTPX itu apa. HTTPX help nih. Jadi ada banyak di sini fungsi-fungsinya, dan salah satunya adalah match string. Nah, kita menggunakan ini MC match code string, match response with given status code. Jadi kita akan mendapatkan subdomain yang memiliki match string sesuai yang kita inginkan. Misalnya kita mau yang forbidden, kalau kita mau yang oke, atau bahkan yang not found juga bisa. Kita cek dulu di sini apa ya, code status for direct URL apa redirect, berarti 302 hypertext redirect status response code indicate that the resource requested has been improperly move to the URL given by the location header. Jadi misalnya biasanya di header, kalau misalnya dia menggunakan 302, berarti di headernya tuh hostnya lain, dan
apa namanya, prefer URL itu berbeda gitu. Oke, jadi kita bisa langsung tes saja cat, dan kita ganti dengan httpx terus dengan MC 200, terus kita simpan dia sebagai 200 subdomain 200 subdomain Tinder 02.txt. Nah, jadi kita bisa lihat di sini ya, ada light Tinder, policy apalah itu, staging Tinder, emoji Tinder. Dan coba kita buka ini di browser, dan harusnya dan pastinya bisa. Tuh, dia langsung masuk ke dalam apa namanya, page apa namanya, websitenya. Dan kalau kita coba yang misalnya light Tinder seperti ini, nah, dan dia masuk langsung gitu. Coba kalau misalnya kita menggunakan code ini match code menggunakan 302, apa yang terjadi di sini? Kita mendapatkan berapa subdomain? Kita mendapatkan 1, 2, 3, dan 4. Coba kita menggunakan 302. Aduh, salah, sorry. Kita buat lagi nama filenya 302 Tinder subdomain 03.txt, dan kita scan, dan betul sekali di sini adalah dia redirect ya. Semua apa namanya, request yang masuk ke dalam Tinder seperti ini akan dibuat atau di redirect kepada page lain, misalnya seperti ini. Kita lihat, kalau misalnya kita menggunakan Pursuit, itu akan tampil apa namanya, prefer URL-nya pasti tidak ditampilkan, sehingga apa namanya, provider dari internet kita juga lihat itu dari tulisannya situs tidak diketahui. Dan kalau misalnya kita buat lagi ke tempat lain, misalnya seperti ini, kita paste di sini. Dan kita coba masuk lagi, dan hasilnya sama, situs yang Anda kunjungi saat ini tidak aktif atau terjadi kesalahan ketik. Nah, artinya situs tidak diketemukan gitu. Oke, mungkin itu aja yang mau saya bahas di video kali ini. Mungkin harapan saya adalah teman-teman memahami apa yang saya buat dan apa yang sudah saya informasikan kepada teman-teman, tips dan trik bagaimana cara melakukan cleaning terhadap subdomain dan mengklasifikasikannya ke dalam protokol yang berbeda. Kan di sini ada HTTP dan HTTPS juga. Oke, mungkin itu aja yang mau saya informasikan. Terima kasih karena kalian sudah menyimak video dari tadi sampai sekarang. Sudah 13 menit durasi kita. Terima kasih, harapannya kalian mengerti gitu apa yang saya maksudkan. Dan kedepannya Ethical Hacking Indonesia akan membuat berbagai apa namanya, inovasi dalam apa namanya, bug bounty dan juga ethical hacking, dan semoga teman-teman bisa nanti ikut partisipasi dalam mengembangkan itu. Salah satunya adalah teman-teman nanti bisa mungkin menggunakan apa yang dari Ethical Hacking Indonesia, dan harapannya kedepannya Ethical Hacking Indonesia bisa maju lagi. Oke, ini itu aja yang mau saya bahas, dan terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan bagi teman-teman yang tidak sengaja menemukan video saya di beranda, terima kasih karena kalian mau belajar dan sudah masuk ke Ethical Hacking Indonesia. Kalian bisa subscribe secara gratis, dan
untuk saat ini secara gratis kita subscribe, dan kedepannya untuk video-video yang memiliki kualitas yang tidak bisa kita tampilkan untuk publik atau semacam video kelas gitu, tidak bisa kita tampilkan, maka nanti teman-teman akan berbayar dengan bergabung berlangganan gitu. Oke. Terus mungkin itu aja dulu ya, yang lain nanti juga kita bicarakan di video lain. Oke. See you in the next video. Bye bye guys.